Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih lanjutkan ya persiapan untuk ujian akhir nanti. Nah, di video kali ini Miss akan bahas tentang statistika. Nah, statistika ini materi ketika di kelas 8. Oke, simak baik-baik ya. Statistika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisa, dan penyajian data. Ya, jadi intinya dari data. Nah, yang akan dibahas pertama pengumpulan data. Nah, nanti data-data yang kita kumpulkan itu ada populasi. Nah, populasi itu keseluruhan objek yang mau diteliti. Lalu ada sampel. Nah, sampel ini yang biasanya kita buat uji coba, jadi dia bagian dari populasi. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui observasi, penelitian ya, bisa angket, wawancara, atau studi literatur gitu ya. Jadi nanya-nanya ke orang gitu atau ngumpulin data-data dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, selanjutnya menyusun dan menyajikan data. Jadi setelah ada data itu nantinya kita rapikan gitu ya, kita susun berdasarkan di kelompok-kelompokan gitu ya, lalu disajikan. Nah, penyajian data ini bisa melalui diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke. Lalu selanjutnya untuk mengolah data itu nanti ada yang namanya ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini ada 3 macam, ada mean atau rata-rata, lalu median nilai tengahnya, modus itu yang paling sering muncul. Nah, pertama mean, rata-rata. Rata-rata itu berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Ya. Jadi kalau ada data banyak itu tinggal kita jumlahkan, lalu kita bagi banyaknya ada berapa. Atau kalau datanya gabungan, maka kita gabung aja N1 kali X1 berarti data jumlah data tertentu dikali rata-ratanya ditambah jumlah data tertentu dikali rata-ratanya dibagi jumlah data keseluruhan. Nah, ini kalau rata-rata gabungan. Lalu median itu nanti disebut juga kuartil kedua, data ke N tambah 1 per 2. Jadi setengah. Data tengah-tengahnya itu adalah N ini banyaknya data ya, N tambah 1 per 2. Tapi harus diurutkan dulu. Ya, jadi median itu letaknya atau data ke ini N tambah 1 per 2. Bukan ini adalah median ya, tapi posisinya ini adalah N tambah 1 per 2. Dia posisinya pas di tengah. Lalu kalau modus yang paling sering muncul, jadi kita lihat aja data yang paling sering muncul mana. Nah, selain pemusatan data, ada juga penyebaran data. Nah, penyebaran data itu ada jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil atau yang disebut hamparan. Lalu ada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Nah, kita lambangkan dengan KID. Nah, jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah datanya. Ya, tinggal kita kurangi aja yang terbesar dikurangi yang terkecil. Kalau kuartil, nah, kuartil itu nanti ada 3, ada kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah. Ya, jadi nanti intinya adalah harus diurutkan. Gitu. Oke. Selanjutnya hamparan atau jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Ya, jadi kuartil yang ketiga dikurangi kuartil yang 1. Kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sedangkan jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari hamparannya. Atau simpangan kuartil itu berarti setengah dari jangkauan interkuartil. Oke, sekarang kita coba ke latihan soalnya. Pertama, min dari 17, 15, 20, X, 16, 15 adalah 16. Berapa nilai X? Nah, kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, Miss tulis dulu bahwa yang namanya rata-rata itu adalah jumlah data. Di datanya kita jumlah dibagi banyaknya data. Nah, dari sini kita udah tahu rata-ratanya, tapi kita ada data yang belum kita tahu, maka di sini kita jumlahkan dulu jumlah datanya berapa nih. Ada 17 ditambah 15 ditambah 20 ditambah X ditambah 16 ditambah 15 per, nah jumlah datanya ada berapa banyaknya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah,
ternyata rata-ratanya ini adalah 16. Nah, kita tinggal tambahkan nih. 32, 52, 62, 68, 78, 83. 83 tambah X sama dengan 16 kali 6. Maka X sama dengan 96 dikurang 83. X-nya adalah 13. Itu mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Min dari data di samping. Nah, ini berarti kan maksudnya, kalau kita lihat seperti ini, maksudnya itu adalah yang nilainya 3 ada 2, yang nilainya 4 ada 5. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya data yang bernilai 3. 5 ini adalah banyaknya data bernilai 4 dan seterusnya. Maka kita harus tahu dulu ya. Jadi kalau sebenarnya ini dijabarkan itu kan ada 3. Nah 3-nya ada 2, 4-nya ada 5. Nah ini kalau kita jabarkan. Nah cuman kan ribet ya. Jadi ini tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 2 berarti kan ada 6. Nah ini tinggal kita kali nih. Ini 6, 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30. Ini 66, 70, 64, 54. Nah, sekarang baru tinggal kita tambahkan ya jumlah datanya. Nah, jumlah data berarti kan rata-ratanya ini tinggal kita jumlahkan tuh. 6 tambah 20 ditambah 30 tambah 66 tambah 70 tambah 64 tambah 54. Banyak datanya berarti frekuensinya. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 11 tambah 10 tambah 8 tambah 6. Oke, kita tambahkan 6, 12, 16, 20, 2, 4, 7, 13, 20, 26, 31. Per 7, 13, 14, 24, 34, 34, 42, 48. Oke, 310 bagi 48. Ini berarti 6,46. Kita bulatkan. 6,46 ya, itu rata-ratanya. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan nomor 3. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 35 siswa adalah 54. Jika nilai indra digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 55. Nilai ulangan matematika indra berapa? Nah, ini kalau kita gabungkan ya, berarti rata-rata gabungan itu adalah 55 ya. Dari 30 awalnya kan 35, berarti 35 dikali 54 ditambah yang digabungkan ada berapa orang? Cuman ada 1. Nah, 1 dikali yang kita belum tahu, misalkan ini adalah X. Dibagi, nah jumlah orangnya berarti tadinya 35 jadi tambahin 1. Nah rata-rata gabungannya adalah 55. Nah kurang lebih seperti ini pola berpikirnya ya. Nah terus 35 dikali 54 itu adalah 1890. Ya, ditambah X sama dengan 55 dikali 36. 55 dikali 36 itu adalah 1980. Berarti dikurangi 1890. Maka nilainya indra itu adalah 90. Gitu. Ya, mudah ya. Jadi prinsipnya tinggal ya tadi rata-rata gabungan tadi. Oke. Kita lanjutkan. Nilai rata-rata ulangan matematika di suatu kelas 61. Nah, ini udah gabungan lagi nih. Nilai rata-rata siswa wanita 70. Nilai rata-rata pria 49. Perbandingan banyak siswa pria dan wanita adalah, berarti ini gabungan ya. Kita misalkan aja prianya P, wanitanya W. Gitu. Nah, berarti jika nilai rata-rata wanitanya 70, berarti 70W ditambah prianya 49 berarti 49P dibagi jumlah W tambah P sama dengan 61. Nah kurang lebih kan begitu penulisannya ya.
49P sama dengan 61W ditambah 61P. Kita satukan dulu. W sama P-nya. 61P dikurang 49P. 70 kurang 61 itu adalah 9W. Ini 12P. Karena yang ditanya pria banding wanita, berarti ini kita anggap aja P banding W. Oke, berarti sama dengan 9 banding 12. Atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, berarti 3/4. Maka perbandingan banyak siswa pria banding wanita itu adalah 3 banding 4. Gitu. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Median dari data di samping. Nah, ingat ya, median adalah nilai tengah. Maka kita harus tahu dulu jumlah datanya berapa. Nah, kalau kita lihat dari sini, jumlah frekuensinya adalah 2 tambah 5, 7, 13, 14, 24, 34, 42, 48. Jumlahnya ada 48, maka mediannya itu adalah data ke 48 tambah 1/2 sama dengan data ke 24,5. Nah, data ke 24,5 yang mana? Nah, sekarang kita cek aja di sini. Frekuensinya 2, berarti ini data ke 1 sampai ke 2 gitu ya. Ini berarti data ke 3 sampai ke 7. Ini data ke 8 sampai ke 13. Data ke 14 sampai 24. Ini data ke 25 sampai 34. Ini data 35 sampai 42. Ini data ke 43 sampai 48. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat data ke 24,5 ada di mana? Ini data ke 24 di sini. Ini data ke 25. Maka mediannya adalah, karena data ke 24,5, di tengah-tengahnya, yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2, sama dengan 6,5. Oke, gitu ya. Jadi, kita harus tahu dulu. Gitu. Cuma nantinya sih kalian nggak perlu gini juga nggak apa-apa. Ini kan frekuensi kumulatifnya nih, di sini sampai ke 2, di sini sampai ke 7, di sini sampai ke 13. 13 tambah 11, 24. 24 tambah 10, 34. Ini 42, 48 gitu. Itu juga bisa kita nulisin frekuensi kumulatifnya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Median dari data. Nah, ini ingat kalau datanya tulis begini, berarti kita harus urutkan dulu. Kita tulis lagi, tapi harus berurutan. Nah, kita lihat yang paling kecil berapa? Oh, 5. Nah, 5 kita tulis. Habis itu 6. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 7, 1, 2. 1, 2. 8 ada 1. 9 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10-nya ada 2. Oke, kita cek benar nggak nih? Datanya udah sama belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12. Ya, ada 12. N-nya 12. Nah, berarti mediannya data ke berapa? Mediannya adalah data ke 12 tambah 1/2. Data ke 6,5. Data ke 6,5 yang mana? Kita tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke 6. Ini data ke 7. Berarti mediannya ada di tengah-tengah nih. Ini mediannya. Berarti mediannya antara 7 dan 8. 7 tambah 8/2. Sama dengan 7,5. Gitu ya. Atau kalau kita mau ini juga boleh nih kita bagi. Ini kita coret-coret gitu. Bentar, Miss ganti warna dulu. Mau nyoret bilangan satu-satu boleh. Ini coret, ini coret. Sini coret, sini coret. Ini coret, ini coret. Ini coret, ini coret. Ini coret, ini coret. Ini coret, ini coret. Oh, berarti di tengah-tengah. Itu juga boleh. Ya, ada berbagai macam cara. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan nomor 7. Oke, jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil berarti rumusnya apa nih? Masih ingat?
Lambangnya itu H ya. H itu adalah Q3 kurang Q1. Maka kita harus cari dulu kuartil-kuartilnya. Gimana caranya? Nah, tinggal kita lihat ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 berarti tinggal kita tambah ini. N tambah 1-nya berarti sama dengan 12. Q1-nya itu adalah data ke 12 dibagi 4. 3. Q2-nya berarti 2 dikali 3. 6. Q3-nya itu berarti 3 dikali 3, data ke 9. Nah, tinggal kita lingkarin aja. Q1-nya berarti ini, Q2-nya adalah ini, Q3-nya ini. Nah, benar ya, membagi 4 dia. Ada 2, 2, 2. Yang ini Q1, yang ini Q3. Nah, maka H-nya adalah 8 kurang 5 sama dengan 3. Gitu. Gampang ya. Jadi ini kebetulan datanya udah berurutan, jadi kita tidak perlu ngurutin lagi. Tinggal kita cari nilai kuartilnya. Oke, nomor berikutnya. Rata-rata nilai 16 siswa 65. Setelah 4 siswa ikut susulan, rata-ratanya menjadi 63. Rata-rata 4 siswanya berapa? Nah, mirip kayak tadi ya, gabungan ya. Ketika 16 itu rata-ratanya adalah 65, maka kita kalikan. Nah, yang 4 kita belum tahu rata-ratanya berapa. Kita misalkan aja 4X. Nah, jumlah siswanya kan berarti jadi 16 ditambah 4. Rata-ratanya menjadi 63. Sekarang kita hitung. Pertama adalah 16 kali 65 sama dengan 1040. Berarti 1040 ditambah 4X sama dengan 63 dikali 16 tambah 4, 20. Maka 4X sama dengan 1260 dikurang 1040. X-nya sama dengan 220 dibagi 4. 220 bagi 4 berarti 55. Maka rata-rata 4 siswa yang ikut susulan itu adalah 55. Ya, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nilai rata-rata ulangan harian 28 siswa 6,5 digabungkan dengan 4 siswa yang rata-rata 7,3. Sekarang rata-ratanya berapa? Oke, ini variasi lain. Pertama 28 itu 6,5. Yang 4 siswa itu 7,3. Nah, jumlah siswa yang sekarang jadi 28 tambah 4. Nah, sama dengan berapa? Kita hitung. Nah, 28 dikali 6,5 itu adalah 182. Ditambah 7,3 kali 4 sama dengan 29,2 per 32. Oke, 182 ditambah 29,2 terus dibagi 32 sama dengan 6, nah maka nilai rata-ratanya menjadi 6,6. Konsepnya tetap sama ya, kalau ada gabungan pokoknya kita cari dulu datanya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Di suatu kelas rata-rata nilai ulangan siswa perempuan 90, rata-rata laki-laki 75, rata-rata nilai ulangan kelas 81. Jika banyak siswa di kelas 25, banyak siswa perempuannya berapa? Nah, karena perempuan yang ditanya, maka kita misalkan aja laki-lakinya ya. Jadi kalau laki-laki siswa perempuannya ini berarti kita anggap P. Nah, laki-lakinya berarti sama dengan 25 dikurangi P. Oke, sekarang kita hitungnya tetap sama. Perempuan itu 90 berarti 90 P. Ditambah laki-lakinya 75 berarti 75-nya dikali 25 dikurang P. Karena jumlah siswanya 25. Per 25 itu sama dengan 81. Oke, kita hitung. 90P ditambah 75 kali 25. 1875 dikurang 75P sama dengan 81 kali 25. 90 kurang 75 itu adalah 15P.
81 dikali 25 itu adalah 2025. Dikurangi 1875. Maka P-nya sama dengan ini kurang ini 150 dibagi 15. Maka jumlah perempuannya ada 10. Gitu. Udah ya, kan konsepnya tetap itu, tinggal ngitungnya aja, ketelitian ngitungnya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 11. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Nah, rata-ratanya 7, modusnya 8, median datanya 7,5. Mana yang benar? Oke, sekarang kita cek dulu rata-ratanya berapa. Berarti ini kita jumlahkan dulu ya. Ini 5 kali 2, ini 10, ini 18, ini 35, ini 48, ini 27, ini 20. Jumlah frekuensinya ada 5, 10, 16, 20. Ininya jumlahnya ada 8 tambah 5, 13, 21, 28, 2, 4, 6, 10, 13, 14, 15. Oke. Dari sini berarti kita dapat rata-ratanya adalah 158 dibagi 20. Berarti 7,9 ya. 7,9. Nah, salah ya. Berarti yang ke-1 salah. Bukan. Lalu modus yang paling banyak muncul berarti yang 6. Nah, ini nih. Karena di frekuensinya 6. Berarti modusnya adalah 8. Oh, berarti benar. Yang ini benar. Mediannya 7,5, datanya 20. Berarti mediannya adalah data ke berapa? Data ke 21 per 2, data ke 10,5. Yang mana itu? Nah, kan frekuensinya 2, sampai ke sini 5, sampai ke sini 10, sampai ke sini 16. Oh, 10,5 berarti ada di antara 7 dan 8. Berarti 7 tambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Oh, benar juga. Ya, berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan nomor 12. Diagram di samping menunjukkan data hasil pertanian maju makmur tahun 2016. Jika banyak jagung yang dihasilkan 35 ton, banyak padinya berapa? Nah, maka kita belum tahu nih berapa derajat jagung. Kita tahu lingkaran itu totalnya adalah 360, berarti 360 dikurangi totalnya ini nih. 150 ditambah 60 ditambah 80. Berapa? 290. Berarti 360 harus kita kurangi dulu 290. Jagungnya itu adalah 70 derajat. Sehingga banyak padi. Nah, banyak padinya berarti karena padinya 150 derajat, 150 per jagungnya 70 dikali 35 ton. Coret 35 bagi 7, 5. 5 kali 15 itu 75 ton. Gitu. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, besar uang saku seorang siswa dalam 1 minggu tercantum dalam diagram di samping. Rata-rata uang saku siswa tersebut adalah, nah ini kita tinggal tambahkan dulu nih. Ini selama seminggu ya, tapi cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hanya ada 6 hari. Nah, jumlah uang sakunya dulu nih berapa? Berarti yang pertama Senin itu ada 6.000. Ditambah Selasanya 5.000, Rabunya 7.000, Kamisnya 7.000 lagi, Jumat 6.000, Sabtu 5.000. Dibagi, nah, ada 6 hari. Tambah nih, 11, 18, 25, 31, 36, 36.000 dibagi 6. Maka rata-rata uang sakunya adalah 6.000. Gitu. Gampang ya? Ini diagram garis. Oke, satu soal lagi deh. Diagram ini memperlihatkan data nilai tes. Banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Nah, kalau kita lihat ini berarti
Yang nilainya 6 ada 5 orang. Nah, langsung aja ya, Miss tulis 6 kali 5, berarti di sini 30. Ditambah, yang 7 ada 3 orang, berarti 21. Yang 8 ada 6 orang, berarti 48. 9 ada 4 orang, 36. 10 ada 2 orang, berarti 20. Nah, total orangnya ada 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2. Nah, ini adalah rata-ratanya. Sekarang kita tambahin nih. 1 tambah 8, 9, 15, 1, 3, 6, 10, 15. Dibagi 14, 18, 20. Rata-ratanya itu adalah 155 bagi 2. 75, 7,75. Nah, yang di bawah rata-rata, nah di bawah berarti yang nilainya di bawah 7,75. Berapa aja tuh? Berarti yang nilainya 7 dan nilainya 6. Ada berapa orang? Yang 7 itu ada 3, yang 6 ada 5. Maka yang nilainya di bawah rata-rata itu adalah 5 tambah 3 sama dengan 8 siswa. Gitu. Oke, mudah ya. Jadi kurang lebih itu variasi soal-soal terkait statistika. Mudah-mudahan penjelasan Miss bisa difahami dan membantu kalian untuk menghadapi ujian akhir nanti. Ya, seperti biasa. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya langsung. Insya Allah akan Miss jawab. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.